1945 agar kita tidak pernah goyah dengan berbagai kesulitan dan tantangan-tantangan yang ada. Kita tidak boleh lagi percaya kepada siapapun, kita harus percaya kepada ideologi negara dan bangsa untuk mampu berdiri di atas kaki kita sendiri. Amanat yang disampaikan oleh Bapak Presiden kami kaji dalam berbagai forum-forum, baik musyawarah pimpinan, termasuk 3 hari terakhir ini dalam forum koordinasi seluruh DPC legislatif. Alhamdulillah legislatif PKB tahun 2024 Bapak Presiden meningkat tajam dari 1000-an menjadi 2.300 anggota DPRD dan 68 anggota DPR RI. Juga 85 kader yang berada di eksekutif, baik gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota maupun wakil wali kota dan wakil bupati. Kekuatan yang ada di dalam PKB dalam 3 hari koordinasi menemukan satu tekad yang sama dengan amanat Bapak Presiden bahwa PKB siap mengawal seluruh kebijakan Pak Prabowo dalam mensukseskan pembangunan nasional. Terutama kita menggarisbawahi bahwa amanat ideologis pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 harus diterjemahkan dalam kerangka teknokratis untuk kita bawa terimplementasi di dalam seluruh aspek-aspek pemerintahan dan kenegaraan. Insya Allah dengan semangat itu, kemandirian, kedaulatan, dan Indonesia yang adil dan sejahtera akan terwujud secepat-cepatnya. Allahumma amin. Dalam konteks menggali, mengimplementasi amanat ideologi negara bangsa, terutama spirit pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ini, kami ingin terus menjadi bagian integral dalam mewujudkan pemerintahan beserta seluruh program-program pembangunan yang benar-benar menghasilkan kemakmuran secepat-cepatnya. Kami menyaksikan dan merasakan kebijakan-kebijakan awal yang dilakukan oleh Bapak Presiden adalah langkah-langkah terobosan yang mendorong percepatan bagi terwujudnya cita-cita pembangunan kita. Makan bergizi gratis misalnya, sangat dibutuhkan sebagai bagian dari solusi langsung yang bisa dinikmati seluruh generasi muda bangsa agar tumbuh dan menjadi generasi yang kuat dan sehat. Para kiai dan para ulama dengan pesantren-pesantren dan keterbatasannya siap menjadi bagian dari pensuksesan program makan bergizi gratis untuk seluruh masyarakat dan bangsa. Karena memang pesantren Bapak Presiden masih sangat terbatas dengan berbagai kemampuannya. Ini Pak Profesor Pratik sebagai Menko PMK sering berdiskusi bahwa salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah menghilangkan kesenjangan akses terhadap pendidikan dan kualitas hidup yang layak. Karena itu, makanan bergizi gratis adalah berkah bagi seluruh pesantren-pesantren di seluruh tanah air kita. Program terobosan sekolah rakyat dan sekolah unggulan menjadi bagian inspirasi dari seluruh kerja teknokratis kami. Beberapa waktu yang lalu, para kiai, para ulama berkumpul dengan inspirasi sekolah rakyat, inspirasi sekolah unggulan. Lebih dari 350 pesantren yang berkumpul di Jakarta memutuskan sebuah forum baru yang bernama
Forum Percepatan Transformasi Pesantren Indonesia dengan tujuan agar berbagai tantangan baru menggerakkan seluruh potensi yang ada menjadi lebih unggul di hari-hari yang akan datang. Kami memperkenalkan Ketua Forum Percepatan Transformasi Pesantren adalah Bapak Kiai Haji Saifullah Maksum beserta Bapak Kiai Maman Imanul Haq. Mana beliau? Kita berharap Forum Percepatan Transformasi Pesantren ini menjadi bagian integral dari upaya mewujudkan anak didik yang cerdas, kuat, dan tangguh. Bapak Presiden yang saya muliakan dan hadirin yang saya hormati. Berbagai program-program pemerintah yang menjadi inspirasi sekaligus pendobrak dan jalan keluar cepat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab PKB. PKB yang telah menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Pak Presiden Prabowo bertekad akan terus menjadi garda terdepan bagi kelangsungan dan keberhasilan seluruh program-program pemerintahan 2024-2029. Kami meyakini sepenuhnya di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Presiden Republik Indonesia, 5 tahun yang akan datang akan terjadi perubahan besar bagi model dan cara kerja pembangunan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, PKB bertekad akan terus membersamai pemerintah dalam mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan. Kami juga kemarin bersepakat mengimplementasi gagasan-gagasan ideologis dalam berbagai program-program teknokratis di tingkat pusat maupun di daerah. Kami mengusulkan berbagai penyempurnaan tata kelola politik nasional. Perlu dibuat satu perundang-undangan dari sistem politik nasional kita yang benar-benar kondusif bagi percepatan pembangunan nasional. Salah satunya yang kami juga telah menyampaikan kepada Bapak Presiden langsung, saatnya pemilihan kepala daerah dilakukan evaluasi total manfaat dan madorotnya. Karena beberapa bupati kita tanya juga Bapak, ternyata konsolidasinya cukup lamban akibat proses politik yang terlalu panjang. Kalau tidak ditunjuk oleh pusat, minimal pemilihan kepala daerah maksimal dipilih oleh DPRD di seluruh tanah air. Ini menjadi usulan yang cukup menantang karena banyak sekali yang menolak, tapi PKB bertekad tujuannya satu, efektivitas dan percepatan pembangunan tanpa berliku-liku dalam satu tahapan-tahapan demokrasi. Apalagi ada isu belum putus di DPR. Pemisahan pilkada dan pemilihan umum. Dari keputusan itu yang disetujui oleh teman-teman penundaan pemilu DPRD saja. Yang lain nggak setuju katanya. Kita berharap di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto akan terjadi konsolidasi demokrasi yang efektif bagi terwujudnya tujuan demokrasi, yaitu keadilan dan kemakmuran. Bapak Presiden, hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan. Termasuk di dalam catatan yang paling besar kita lakukan adalah kita membutuhkan pembenahan menyeluruh